pada ngerubung semua Ustaz, pada serem kayaknya nih Ustaz ya. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah ya nggak ada alasan untuk tidak mentarbiah hati kalau udah gini ceritanya Ustaz ya. Subhanallah, subhanallah. Karena konsekuensinya udah langsung terlihat gitu ya. Masya Allah. Nah ini Anda izin bacakan ya Ustaz ya. Banyak pertanyaan nih, semoga pertanyaan yang kita bacakan cukup mewakili. Dan kalau ada yang masih kurang jelas, padahal itu sudah kita sempat bahas, mungkin nanti bisa murojaah lagi melalui YouTube. YouTube-nya Awabin ya, insya Allah sudah sangat jelas Ustadz sampaikan tadi. Izin Anda bacakan untuk pertanyaan pertama Ustadz. Ini Tafadhal. mengenai ada ahwat yang anaknya meninggal pada saat kecil Ustadz. Nah ini dia tanyakan bagaimana kehidupan anak kecil tadi di alam kubur. Lalu apakah kalau kita masih mengingatnya menandakan belum ikhlas Ustadz? Nah apakah anak tadi bisa memberikan syafaat kelak di akhirat Ustadz? Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, mahibati fillah. Bagi mereka yang mendapatkan takdir, musibah yang tidak sesuai dengan keinginan, maka hendaklah bersabar dan menerima takdir Allah. Supaya hatimu jadi bersih. Supaya engkau tidak hidup dalam penderitaan. Di dunia dan nanti di kuburan. Karena nggak nerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa kok dia yang mati? Padahal anak rajin sholat. Padahal anak sholat malam. Kurang apa anak? Fulan tuh nggak pernah sholat. Anaknya hidup. Sehat. Bagus-bagus anak. Hati-hati. Hindarin kita dari hal itu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun bagaimana kehidupan anak kecil di sana. Tentunya kita tahu. Ketika manusia belum baligh, pena malaikat itu diangkat, tidak mencatat. Sehingga wallahu a'lam bagaimana kehidupan dia, apakah dia di sana akan tidur, nyenyak, menikmatin kehidupan. Ruhnya, kita tahu ruhnya orang beriman itu akan berada di rongga burung hijau yang berterbangan di pohon-pohon surga. Kalau yang mati syahid lebih tinggi. Sama berada di ruhnya burung-burung yang berwarna hijau. Tapi dia terbang semau dia di surga Allah Azza wa Jal. Dan mereka punya gantungan-gantungan di bawah arsy Allah. Di situ mereka beristirahat. Jadi ketika anak itu, anaknya orang Islam semoga juga merasakan yang seperti itu. Adapun kalau bicara apakah ingat dengan anak itu pertanda dia nggak ridha, nggak apa-apa ingat sama anak. Bahkan ini yang menyebabkan kita mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah atas apa yang dia berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersabar lagi. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau ada yang ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah ditinggal aku mati. Kita kebayang gak ditinggal mati Nabi SAW itu musibah? Sebagian kita enggak. Dia pikir musibah itu ditinggal mati anaknya. Oh ini sesuatu yang dahsyat sekali buat dia. Ditinggal mati Nabi. Kok tidak merasa itu musibah? Itu musibah yang besar sebenarnya. Jadi mengingat musibah itu yang menyebabkan musibah kita jadi lebih ringan gitu. Kemudian apakah anak itu akan memberikan syafaat? Iya. Asalkan orang tuanya bersabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Di mana anak itu kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Memang di antara para ulama ada yang mengatakan syafaat bisa diberikan oleh anak itu kalau orang tuanya mengakikohin anak itu. Karena semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian memahami maksud digadaikan dia nggak bisa ngasih syafaat sampai orang tuanya mengakikohin dia. Tapi wallahu a'lam bishawab tetap insya Allah akan memberikan syafaat kalau memang orang tuanya nggak mampu untuk akikah. Karena kita tahu hukum akikah sendiri sebagian ulama mengatakan hanya sunnah muakkadah. Walaupun sebagian mewajibkan hal itu. Jadi insya Allah tuh anak tetap akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Asalkan orang tuanya nerima gitu loh. Dengan kematian dia. Karena ada orang tua yang stres ya ma. Ada orang tua yang sampai gila ditinggal mati anak. Dia tidak terima.
Dia mulai menyalahkan dirinya. Kenapa? Katakan qadarullah. 50.000 tahun sebelum langit ini ada, sebelum bumi ini ada, kematian anak kita ini sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.